Shalom jemaat kasih dalam Tuhan, kita bersyukur untuk hari ini. Sebelum kita merenungkan firman, mari saya mengajak kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan kami menyerahkan untuk perenungan firman pada saat ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tema renungan Gema kita hari ini adalah konsekuensi permintaan doa yang terambil dari 1 Samuel 8. Sebenarnya ayat 22 ayat, tetapi saya akan mengajak kita membaca 2 ayat saja, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah suara rakyat, semua yang mereka katakan kepadamu, bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya aku tidak lagi menjadi raja atas mereka." Ayat yang ke-22. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah suara mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka." Kemudian Samuel berkata kepada orang Israel, "Pergilah kamu masing-masing ke kotamu." Bapak yang kasih dalam Tuhan, di dalam 1 Samuel pasal 8 dikisahkan bagaimana Samuel yang selama ini menjadi hakim atas bangsa Israel, yang menjadi pemimpin atas bangsa Israel, maka Samuel yang sama karena usia, karena waktu yang terus bertambah, sehingga membuat Samuel sudah menjadi tua, bahkan lanjut usianya. Dan orang Israel melihat bahwa siapa yang akan menggantikan Samuel. 2 pertimbangan mereka. Yang pertama, anak dari Samuel yaitu Yoel dan Abia dianggap tidak sama seperti ayahnya. Mungkin secara kualitas iman, kualitas kepemimpinan tidak sama dengan Samuel ayahnya. Yang kedua adalah kenapa mereka bergumul, karena Samuel sudah begitu tua, sehingga begitu rentan untuk seorang yang sudah lanjut usia untuk terus melanjutkan kepemimpinan jangka panjang. Sehingga mereka memikirkan caranya. Mereka memikirkan dan kemudian mereka datang. Pertama kali adalah para tua-tua Israel datang kepada Samuel dan meminta agar ada yang menggantikan. Yang menggantikan adalah seorang raja. Kemudian rakyat juga meminta kepada Samuel untuk meminta Tuhan memilih seorang raja yang akan memimpin mereka. Di dalam permintaan mereka ini sesungguhnya ada sebuah perubahan yang besar. Ketika Samuel memimpin mereka, sesungguhnya di atas Samuel adalah Allah yang memimpin bangsa Israel dan Samuel adalah alat di tangan Tuhan. Tetapi ketika mereka meminta seorang raja, maka dengan kata lain mereka ingin tidak berkuasa lagi atau Tuhan tidak berkuasa lagi memimpin mereka. Tetapi seorang raja manusia, sama seperti kerajaan-kerajaan lain yang dipimpin oleh raja manusia. Dan Tuhan sudah memberitahukan kepada Samuel konsekuensi yang akan dimiliki oleh orang Israel ketika mereka dipimpin oleh raja manusia. Tetapi mereka tidak peduli, mereka ingin seorang raja manusia. Dan kita tahu nanti siapa yang akan menjadi raja Israel yang pertama, yaitu Saul. Dan kita tahu bagaimana kehidupan Saul dan kepemimpinan Saul. Tetapi ketika mereka meminta akan seorang raja ini, maka mereka tidak peduli dengan konsekuensi itu. Tetapi yang mereka lakukan adalah mereka minta dan permintaan mereka harus dikabulkan oleh Tuhan. Dan Tuhan menarik di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-22 dikatakan, "Dengarkanlah permintaan mereka." Tuhan membuka kesempatan itu dan mengabulkan permintaan itu. Ketika kita melihat akan hal ini, maka apa yang menjadi refleksi kita di dalam hidup ini? Bapak Ibu, saya yakin setiap kita mempunyai permintaan-permintaan di dalam doa kita kepada Tuhan. Permintaan-permintaan yang bisa untuk mengagungkan Tuhan, bisa untuk gereja, mungkin juga bisa untuk diri kita. Tetapi permintaan itu seringkali apakah memang berkenan kepada Tuhan atau tidak? Apakah kita selalu mempertimbangkan dengan serius sebelum mengajukan suatu permintaan di dalam doa kita kepada Tuhan? Apakah kita datang ke hadapan Tuhan dengan terlebih dahulu merendahkan diri kita serta mencari kehendak Allah
di dalam setiap permintaan di dalam doa kita. Percayalah bahwa Tuhan akan menjawab dengan memberi yang terbaik bagi diri kita. Saya berdoa, biarlah di dalam kehidupan doa kita mencari kehendak Tuhan dan kita tunduk kepada kehendak Tuhan di dalam permintaan kita kepada Tuhan di dalam doa kita. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk waktu ini. Berkati setiap kami ya Tuhan di dalam segala hal yang kami lakukan di dalam kehidupan doa kami. Biarlah ketika kami dekat dengan kebenaran firman, kami tahu apa yang Tuhan kehendaki, apa yang seturut dengan kehendak Tuhan dan tidak. Sehingga apa yang kami minta, maka kami tahu permintaan kami harusnya seturut dengan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami menyerahkan waktu ke depan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati setiap kami yang sedang bergumul, yang sedang terus menanti-nantikan jawaban doa daripada Tuhan. Dan biarlah kami terus beriman kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Senantiasa jaga iman kita, senantiasa jaga imun kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.